Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Mahkamah Konstitusi atau MK hingga saat ini belum memutuskan terkait gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf Q yang membatasi minimal usia capres-cawapres yaitu 40 tahun. Para penggugat memohon untuk batas usia dibuat menjadi 35 tahun. Alasannya, banyak anak-anak muda yang memiliki potensi besar untuk memimpin bangsa ini. Walaupun tidak ada aturan batasan waktu untuk MK dalam memutuskan suatu gugatan, tetapi masyarakat sangat menunggu putusan MK ini demi menentukan pilihan siapa sosok yang terbaik untuk memimpin negara ini. Ini akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Sensasi Penjaga Konstitusi. Bersama saya, Afiani Malik. Sensasi Penjaga Konstitusi. Di tengah semakin menghangatnya tensi politik menjelang pendaftaran calon dan calon wakil presiden pada 19 sampai 25 Oktober 2023, terlebih dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih galau memilih bakal calon pendamping mereka. Mahkamah Konstitusi belum kelar juga menguji batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Persidangan gugatan uji material atau Judicial Review Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berbunyi persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun sudah berjalan hampir sebulan. Namun, lembaga peradilan yang dikenal sebagai penjaga konstitusi itu belum ada tanda-tanda memutus perkara tersebut. Padahal, sejumlah mantan ketua Mahkamah Konstitusi seperti Jimli Asyidiki, Mahfud MD, dan Hamdan Zulfa serta sejumlah pakar hukum tata negara menyatakan MK tidak berwenang mengadili uji materi batas usia capres karena hal itu merupakan kewenangan pembuat undang-undang atau open legal policy. Mantan ketua MK yang kini jadi Menko Polhukam Mahfud MD dibuat heran oleh MK. Menurutnya, tak ada alasan bagi lembaga peradilan itu untuk mengulur waktu memutuskan perkara yang sudah terang benderang bukan ranahnya MK. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu, kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 September. Mahfud menjelaskan ada dua tipe pembentuk undang-undang, yaitu legislator positif dan legislator negatif. Legislator positif adalah DPR dan pemerintah yang berwenang membentuk undang-undang. Adapun legislator negatif adalah MK. MK hanya berwenang membatalkan undang-undang. Itu pun harus merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Para penjaga konstitusi tidak boleh bicara soal pantas atau tidak pantas. Misalnya, kepantasan usia capres di bawah 40 tahun. Memang pantas, sangat pantas. Namun, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang-Undang 1945. Meski tengah mengadili gugatan batas usia capres, Ketua MK Anwar Usman pernah berbicara soal pemimpin muda. Adik ipar Presiden Joko Widodo ini mencontohkan zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah yang mengangkat Panglima Perang Muhammad Al-Fatih yang berusia 17 tahun untuk melawan kekuasaan Bizantium atau Istanbul. Pernyataan Anwar Usman itu dinilai tidak etis karena seperti mengisyaratkan menyetujui capres atau cawapres muda di bawah usia 40 tahun. Publik mengasosiasikan cawapres muda dengan putra sulung Presiden Joko Widodo yang menjabat wali kota Solo. Pasalnya, Gibran digadang-gadang sebagai bacawa pres Prabowo oleh sejumlah relawan pro Joko Widodo.
Meski MK dikepung 9 gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres, dengan terangnya kedudukan masalah itu sebagai ranah kewenangan pembuat undang-undang, MK jangan berlama-lama memutuskan. Terlebih salah satu pemohon uji material menarik gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan alasan argumentasi mereka lemah. MK pernah menolak uji material karena alasan open legal policy seperti uji material pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasal tersebut mengatur periode jabatan kepala desa. Rakyat butuh kepastian hukum. MK, jangan menyandera rakyat. Dan itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa, sensasi penjaga konstitusi. Dan sudah bersama dengan saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak Pi. Bang Elman, ini banyak yang mengeluhkan lah. Banyak yang komplain, lama sekali MK memutuskan gugatan yang bisa dikatakan ini krusial karena juga jelang pemilu soal batas usia Capres-Cawapres. Pendaftaran sebentar lagi di 19 Oktober. Apa yang harus dilakukan oleh MK dan bagaimana menanggapi suara-suara ini yang mendorong MK, ayo cepat putuskan? Ya, sebetulnya sih yang paling utama segera putuskan. Itu langkah yang paling benar. Langkah yang ditunggu-tunggu masyarakat. Karena tidak masuk akal sampai ada 5 bulan katanya nih. Berbulan-bulan, betul, 5 bulan. Kan. Nah, padahal hal yang sedang disengketakan kan, yang diadukan kan sebetulnya tidak terlalu prinsip kan. Kenapa tidak prinsip? Karena memang nggak diatur oleh konstitusi. Tidak diatur oleh konstitusi kan. Betul. Jadi kan maka itu disebutkan yang diadukan ini kan dalam kategori kebijakan hukum terbuka. Ya. Jadi nggak ada batasnya. Ya. Nah sehingga mau 40, mau 35 kan terserah. Dan kedua, karena ini masuk dalam kebijakan hukum terbuka. Ya, open legal policy ya Bang ya. Maka sebetulnya tidak ada kewenangan MK untuk memutuskan kasus ini. Ya. Mestinya dari awal gugatan ini tidak diterima saja, bukan ditolak. Tidak diterima, kembalikan kepada penggugat. Pak Dan pembuat kebijakan. Yang pembuat undang-undang kan. Betul. Yaitu pemerintah sama DPR. Gitu. Tapi kan kita tahu bahwa ini MK kerjanya agak banyak ya. Kalau kemarin proporsional terbuka tertutup masuk ke MK gitu. Suasana jelang pemilu ini melihat bahwa gugatan-gugatan ini bersifat politis. Bagaimana Bang Elman melihat ini? Dari gugatannya politis dan juga dikhawatirkan keputusannya politis juga. Ya karena sejak ini digugat, langsung muncul berbagai spekulasi. Konon katanya ini menyangkut anak orang tertentu, orang penting, bahkan menyebut wali kota Solo katanya kayak gitu. Tapi ini kan suara-suara masyarakat kan gitu kan, walaupun belum tentu kan. Iya. Karena diputus aja belum. Nah, hasilnya. tetapi karena dikaitkan dengan umur 35 tahun, karena persis Gibran juga usianya akan menjadi 35 kan, 35 kan. Nah, itu sebabnya dihubungkan. Padahal saya juga nggak terlalu percaya kan. Nah, ini yang harus dipahami oleh MK. Jangan sampai gugatan ini akan membuat nama baik presiden juga agak terganggu kan begitu kan. Dan ini juga ketua MK-nya ipar presiden, Bang. Nah, itu. Jadi ada seperti konflik kepentingan kan begitu kan. Padahal mungkin juga enggak. Walaupun sebetulnya kan sempat juga masyarakat terganggu ketika Ketua MK menyebut-nyebutan diperlukan pemimpin yang muda. Nah ini apalagi nih Ketua MK. Jangan ikut-ikut komen sesuatu padahal itu kan nyerempet dengan materi gugatan di MK gitu ya Bang. Kesimpulannya sebetulnya kalau mau ini tidak gaduh, segeralah putuskan. Ya. Harapan masyarakat sebetulnya ya kembalikan aja ini kepada pembuat undang-undang. Bang Elman, untuk melengkapi diskusi ini kita juga simak bersama statement dari Menko Polhukam Mahfud MD yang juga adalah mantan Ketua MK. Kita simak bersama. Menurut saya itu open legal policy. Yang menentukan itu adalah positif legislator. Positif legislator itu DPR dan pemerintah. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif
legislator. Artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, itu tidak pantas. Tapi tidak dilarang oleh konstitusi. MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak dilarang oleh konstitusi. Nah, kalau itu dipersoalkan, minimal harus 35, maksimal 70. Itu siapa yang boleh menentukan? Bukan MK. Itu open legal policy, artinya harus DPR. Iya, Bang Elman tadi sebenarnya hampir senada jawaban dari Bang Elman dengan statement dari Pak Mahfud MD itu, bahwa itu open legal policy gitu. Nah, tapi ada tapinya nih, ada juga yang tidak sependapat dengan Pak Mahfud MD, juga bisa menjadi pembahasan kita. Kita dengarkan statement dari anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman berikut ini. Silahkanlah Pak Mahfud kayak nggak ngerti MK saja ya. Beliau sudah pernah jadi hakim MK, juga tahu apa sih produk-produk putusan MK ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud kan kita lihat juga apa yang praktek terjadi di MK. Undang-undang KPK bagaimana? Undang-undang KPK jelas kok, bukan hanya soal usia tapi soal masa jabatan juga diuji di situ kok. Ya. Jadi capek, nggak perlu kita dipertentangkan dengan pendapat Pak Mahfud. Masing-masing sudah punya alasan atau argumentasi ilmiahnya. Oke, Bang Elman saya minta tanggapannya. Kalau tadi Habibur Rahman mengatakan, Pak Mahfud kayak nggak tahu di MK aja, dan langsung kemudian diangkat soal putusan terakhir MK soal masa jabatan dari pimpinan KPK gitu. Masing-masing punya argumentasinya. Bagaimana Bang Elman melihatnya? Yang mana yang benar nih? Jadi nanti orang masyarakat jadi bingung. Ya, sebetulnya MK itu sangat paham. Semua anggota MK itu paham apa para hakim MK ini kewenangannya. Dan mereka paham gugatan apa yang bisa diterima atau tidak diterima untuk dilanjutkan persidangannya. Jadi sebenarnya kan udah paham. Jadi ini Pak Habibur Rahman ini tuh nggak boleh ngomong bahwa kayak nggak paham. Seperti kita kan nggak boleh juga mencurigai MK kan. Nggak boleh. Kita nggak boleh berburuk sangka pada MK. Kita harus tetap berbaik sangka. Yang pasti harapan kita MK kewenangannya adalah menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara baik dan secara benar. Itu sebetulnya dia yang memagari ini. Jadi kalau ada misalnya yang melanggar konstitusi, itulah ranah dia. Itu tugasnya MK. Nah, jadi ada undang-undang yang melanggar norma hukum yang lebih tinggi, undang-undang dasar kan gitu kan. Itulah sebetulnya kewenangan dari MK gitu ya. Bang Elman, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, termasuk juga tadi itu soal benarkah kemudian jika ini disahkan menjadi jalan Gibran, putra dari presiden, untuk maju ke bursa cawapres, karena dari minimal ada Gerindra dan PDIP yang jelas menyatakan minatnya terhadap Gibran untuk memasukkan Gibran dalam bursa cawapres ini. Kita lanjutkan sesaat lagi. Ya baik, kita lanjutkan. Bang Elman, ini sebenarnya kami mengangkat sedikit putusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa yang sempat mendapatkan sorotan publik. Pertama soal gugatan perpanjangan masa pimpinan KPK. Jadi MK memutuskan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Alasannya harus disamakan dengan masa jabatan komisi dan juga lembaga yang lainnya. Lalu yang panjang sekali menjadi perdebatan soal proporsional terbuka dan juga tertutup. Dan akhirnya MK memutuskan untuk menolak gugatan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup dengan alasan demikian maka jadi pemilu 2024 akan tetap menjadi sistem proporsional terbuka. Seperti itu. Nah, ini kan banyak sekali yang ditunggu-tunggu. Lalu juga banyak pengamat yang mengatakan ini MK harus segera memberikan kepastian hukum, bagaimana. Tapi siapa yang bisa tahu kapan MK ini akan memutuskan? Apa ada yang melihat bahwa ini sepertinya dekat-dekat pendaftaran nih, supaya kemudian terus menjadi perbincangan juga, dapat panggung juga MK-nya. Ya, ini kan bisa juga bisa juga MK itu dituduh sepertinya mengganggu tahapan pemilu kan. Sepertinya bisa dituduh ya. Karena ini kan tahapan pemilu yang di depan mata ini kan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober. Ya. Nah, artinya Anda bisa bayangkan bagaimana ada tokoh
mempersiapkan diri untuk jadi calon presiden atau calon presiden kalau misalnya dari 35 tahun misalnya kan. Kan perlu waktu untuk mempersiapkannya kan. Siapa kan gitu kan. Kan kalau memang jauh-jauh hari diputuskan kan, orang juga bisa mempersiapkan. Tapi kalau misalnya katakanlah seminggu atau 2 minggu menjelang pendaftaran baru diumumkan, ini kan seperti main-mainan kan. Atau bukan jelang pendaftaran, jelang penutupan pendaftaran. Nah itu itu yang kita sedikit sesalkan kan. Mengapa harus berlama-lama? Sebetulnya dari awal kalau ada yang menggugat langsung putus saja, tidak menerima. Gugatan pertama, gugatan kedua, gugatan ketiga. Karena toh sebetulnya kan para ahli pun mengatakan ini bukan kewenangan MK. Ini kan kewenangan pembentuk undang-undang. Dan ini kan paling tidak 3 mantan ketua MK menyatakan hal yang sama. Tentu ketiga mantan ketua MK ini kan, masa kita nggak percaya kredibilitasnya. Pernyataannya gitu ya Bang. Dan kita pun tahu pada era mereka memimpin KPK, kita pun tahu bagaimana karya-karya besarnya kan gitu. Jadi ini yang mestinya harus mereka dengar juga. Mereka sudah menyatakan sesuatu. Ini kan mestinya harus membantu cara berpikirnya MK, bukan mengintervensi. Walaupun dari awal kita katakan MK itu sudah tahu betul kok kewenangannya. Kewenangan MK itu untuk apa gitu. Bang Elman, soal kemudian ini sepertinya disambung-sambungkan dengan urusan, wah siapa tahu putra Presiden Jokowi, Gibran ini bisa masuk dalam bursa cawapres karena politikus Gerindra aja Ahmad Riza Patria mengatakan sepertinya Gibran ini agak lebih favorit dibanding tokoh-tokoh yang akan dipinang masuk dalam bursa cawapres seperti ada Erick Thohir, Ridwan Kamil dan lain-lain. Dan juga PDP mengatakan ya kami pertimbangkan nama Gibran gitu. Ini beneran memang akan misalnya diputuskan memang untuk Gibran atau sebenarnya jangan-jangan juga ada skenario lain, ini hanya gugatan pada umumnya saja gitu. Bagaimana tapi dijawabnya usai jeda, kita harus break dulu. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya baik pemirsa, kami tampilkan ini hasil polling yang kami sampaikan di aplikasi X Metro TV. Menurut Anda jika nantinya MK menentukan batas usia capres, apakah ini sudah melampaui batas, maksudnya kewenangan dari MK? Iya, seharusnya ini adalah ranah DPR. 85% mengatakan itu dan mengatakan tidak, sah-sah saja MK menentukan batas usia. 15% dari pemirsa kami memilih jawaban tersebut. Baik, Bang Elman, menyambung juga tadi diskusi kita. Pertanyaan terakhir sebelum kita jeda, bahwa jangan-jangan 2 capres ini yang belum punya wakilnya karena nungguin MK. Termasuk juga bisa jadi ingin meminang putra Jokowi, Gibran untuk menjadi cawapres mereka masing-masing. Seperti apa Bang? Iya, kalau saya sih ya nggak elok juga sebetulnya partai politik membuat perkiraan-perkiraan yang tidak masuk akal ya. Karena kan di dalam undang-undang yang ada kan 40 tahun minimal. Kenapa mereka mau mempersiapkan calon wakil presiden yang usianya baru 35 tahun. Ini kan tanda tanya besar. Sehingga memang Anda bisa bayangkan bagaimana nanti pendapat halayak. Kalau ini dikabulkan, berarti memang ini dari awal sudah diatur mengatur kan. Dari awal memang ada partai politik yang berkepentingan untuk menggolkan ini menjadi 35 tahun. Bahkan ada yang lebih dari itu, mereka sudah atur mengatur ke dalam gitu kan. Ini kan tidak baik. Sebetulnya dari awal sebetulnya kan nggak boleh ada partai politik yang mau meminang tokoh yang belum 40 tahun. Sampai hari ini kan undang-undangnya masih mengatakan 40 tahun gitu ya. Jadi ini yang menurut saya sih tidak, kita nggak boleh juga menyalahkan MK. Yang kita salahkan adalah partai politik yang mau meminang tokoh yang usianya belum 40 tahun. Ini yang menurut saya. Jadi yang harus cepat-cepat ngumumin adalah MK mengumumkan keputusan, lalu kemudian koalisi-koalisi ini yang tinggal baca proses sudah siap, umumkanlah siapa pasangannya gitu. Pokoknya kalau dugaan saya kedua parpol itu akan kecelek. Oh gitu ya, jadi tidak diduga. Kecewa. Tidak diduga keputusan dari MK. Akan kecewa. Akan kecewa. MK akan putusannya tidak menerima
Gugatan ini. Oke, kita lihat nanti seperti apa putusan dari MK, termasuk juga jelang pendaftaran nanti di 19 Oktober. Bang Elman, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak untuk atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial esok. Selamat malam, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.